Baik, kita mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mub'utsi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan dimulainya kajian pada malam hari ini karena satu dan lain hal. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan kembali kita adakan pengajian bulanan bagi para peserta Aisyah. Bagaimana biasanya, kajian kita akan terbagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzan Abdullah Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas mengenai di balik suami yang tangguh, dengan tema di balik suami yang tangguh. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan sesi kedua berupa tanya jawab. Kami persilahkan bagi para peserta yang hendak bertanya bisa bertanya langsung, sebelumnya diawali dengan raise hand, atau juga bisa bertanya melalui kolom chat via teks. Baik, alhamdulillah Al-Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, langsung saja kepada Al-Ustaz Fauzan Abdullah Hafizahullah kami persilahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwafiddin azani Allah wa yakum wa khafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan pertemuan kita, ya, pertemuan bulanan yang sifatnya adalah tadzkir, ya, saling mengingatkan dan juga nanti tanya jawab, ya. Ini waktunya berapa lama? Kurang lebih 30 menit Ustaz untuk materinya. Kemudian setelah itu dilanjutkan tanya jawab. Baik. Alhamdulillah azani Allah wa yakum, ya. Di dalam Islam, wanita memiliki peran yang sangat besar, ya, dan sangat diperhatikan di dalam Islam. Oleh karena itu, syariat sangat menjaga yang namanya wanita, ya, baik dari sisi penampilannya dijaga oleh syariat yang harus ditutup auratnya, dan wanita juga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang bisa yulfitun nazar atau menarik perhatian, ya. Dan juga wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW apabila keluar dari rumahnya istasyrafah syaitan, maka akan dibuat menarik bagi orang-orang yang melihatnya. Ya, syaitan akan menjadikan sebagai alat, ya, untuk orang-orang yang melihatnya itu tertarik, ya. Dan ini memang adalah fitrah dari wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Oleh karena itu di dalam syariat banyak sekali aturan-aturan yang pada hakikatnya itu adalah menjaga para wanita itu sendiri. Kenapa demikian? Karena wanita adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama, madrasah untuk membentuk atau menciptakan generasi. Maka apabila musuh Islam ingin merusak
satu tatanan kaum muslimin yang dirusak adalah para wanitanya. Sebagaimana yang kita lihat ya di zaman sekarang, ya sudah perkara yang umum, tabarruj, ya terbuka auratnya, kemudian orientasinya pun berubah. Yang dahulu orientasinya adalah orientasi Islam, ya sekarang itu adalah sesuatu yang asing. Semua para wanita berlomba-lomba untuk mencari dunia, berlomba-lomba untuk mencari harta, ya bergelimang dengan urusan-urusan dunia, lupa ya terhadap hakikatnya bahwasanya para wanita ini Allah ciptakan untuk membentuk generasi berikutnya. Kenapa? Fitrah wanita adalah mereka mengandung, ya, hamil. Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayang kepada mereka dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa ya mampu untuk mendidik anak-anaknya, ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan para wanita yang tidak mampu dikerjakan oleh laki-laki, ya. Oleh karena itu akhwat fillah azani Allah wa yakum, kita akan masuk pada dua peran yang utama, yaitu peran setelah seorang wanita dia menikah dan peran setelah dia menjadi ibu. Karena pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang laki-laki yang tangguh, ya, lebih banyak kepada orang yang di belakangnya adalah ibunya, ya. Kalau suami yang tangguh, betul dia akan didukung oleh sang istri. Akan tapi banyak juga ya suami yang memang dia tangguh, akan tapi dia tidak mendapatkan dukungan dari istri, ya. Akan tapi seorang anak dia akan sangat terpengaruh dengan ibunya. Seorang wanita tatkala dia masuk pada marhalah ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, nanti kita akan sebut beberapa. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menempatkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tandus. Fi wadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tandus yang tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada tanaman. Ya, ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Akan tapi berada di sisi rumah Allah yang ini tidak diketahui oleh Hajar istri beliau. Ya. Maka coba lihat bagaimana seorang Hajar tatkala diperlakukan seperti ini. Baru melahirkan, anaknya masih kecil, masih menyusui, masih merah ibaratnya. Kemudian dibawa, diajak berjalan 1000 kilometer ya atau lebih ya, karena dari Syam ke Mekah. Yang pada saat itu merupakan daerah yang tandus lembah. Ya. Maka tentunya sebagai fitrah wanita dia bertanya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pergi diikuti oleh istrinya Hajar, aina tatrukuna? Di mana engkau tinggalkan kami? Terus bertanya. Ila man tatrukuna? Kepada siapa engkau tinggalkan kami? Terus bertanya. Sampai Hajar faham, Allahu amaruka bihi. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk. Coba lihat sikap seorang istri Hajar. Idan lan yudayyi'una. Kalau begitu niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Idhab, pergilah. Ya. Artinya laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan menguatkan
sang suami tatkala dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Butuh memang dukungan istri. Walaupun mungkin Ibrahim alaihissalam, adanya Hajar atau tidak adanya Hajar, dia adalah seorang nabi yang punya ketangguhan, kekokohan. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga adalah seorang manusia, sehingga beliau bersedih sebagaimana orang lain juga bersedih. Ya. Ini adalah pengorbanan dari seorang Nabi Ibrahim. Kalau beliau memiliki seorang istri yang tidak mendukungnya, tentunya pasti akan sangat merepotkan. Ya, pasti akan sangat merepotkan. Tidak kokoh jiwanya, tidak kuat, tidak tangguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat. Ya. Dan kita lihat sisi yang lain, bahwasanya Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok bapak yang tidak hadir di dalam pendidikan anaknya. Makanya tadi di mukaddimah sudah disebutkan bahwa peran sangat besar dari seorang tokoh atau seorang ulama atau seorang pembesar al-udama, ya, banyak sekali perannya adalah dari ibunya. Nanti kita akan lihat. Maka tumbuh besarlah Ismail di bawah bimbingan tarbiyah dari Hajar, di mana kita tahu bahwa Hajar tatkala ditinggal beliau menyusui anaknya, memberikan makan sampai habis, kemudian apa? Kemudian tatkala habis dia berusaha naik ke sofa, kemudian turun di lembah, kemudian naik ke Marwah, turun lagi, terus begitu sampai 7 kali. Dan lihat satu hal, apa yang kemudian membuat Hajar mendapatkan taufik untuk bisa mentarbiyah, mendidik anaknya Ismail, adalah keikhlasannya di dalam tarbiyah. Ya, dia tidak pernah mengeluh. Begini dan begitu, ya. Ini saya tidak pernah mendapatkan ilmu dan seterusnya. Karena pada hakikatnya semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan pertama adalah keikhlasan. Maka tumbuhlah Ismail menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Tiba-tiba tatkala remaja datang Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah sekian lama beliau tidak muncul. Dan begitu datang, apa yang diminta? Inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Saya bermimpi bahwa, ya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ini adbahuka, saya menyembelih engkau. Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Lihat Ismail alaihissalam yang dididik oleh Hajar, dan tentunya masalah ini adalah masalah yang besar yang tidak mungkin tidak diketahui oleh Hajar. Ya. Istri Nabi SAW, anaknya yang udah dididik selama ini, bapaknya nggak ada, ya. Kemudian sudah remaja, sudah susah payah, mau disembelih gitu. Wah, kalau mungkin terjadi pada kita seperti apa itu? Ya, naik pitam pasti. Maka Hajar adalah salah seorang yang menguatkan Nabi Ismail alaihissalam, mendidik Nabi Ismail agar taat kepada Allah, ya, tidak mendahulukan hawa nafsunya. Maka apa jawabannya? Ya, fandur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
niscaya engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Lihat, if'al ma tu'mar. Ya. Ini adalah keluarga yang memang benar-benar menjadikan perintah Allah adalah di depan matanya. Walaupun pasti berat, sebagai manusia berat, kehilangan nyawa pasti suatu yang berat. Ya. Itu diantara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Hajar sebagai istri Nabi. Bagaimana dia bisa mengokohkan suaminya. Tatkala tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, idhab, pergi, laksanakan. Ya. Dan dia ikhlas di dalam mendidik anaknya, mentarbiyah walaupun tanpa ada sosok sang bapak. Namun tetap membanggakan, mengagungkan sang bapak. Ya, buktinya apa? Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam beliau datang, padahal tidak pernah ketemu. Ya, bertahun-tahun sudah remaja. Kalau orang yang tidak dididik bagaimana takzim kepada ayahnya, maka tentunya dia juga tidak mau ya. Tapi dididik bahwasanya ayah kamu adalah seorang nabi yang melaksanakan misi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sehingga apa? Langsung tatkala ada perintah yang sangat berat, satajiduni insyaallah ya minas sabirin. Kemudian contoh berikutnya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin kadang kita itu kan istri Nabi, kalau kita kan bukan istri Nabi, ya. Kalau kita terus kita mau mencontoh siapa? Apakah mencontoh orang-orang kafir? Tentunya kita mencontoh Rasulullah, mencontoh istri Rasulullah. Mereka adalah bashar, mereka adalah manusia yang kita bisa juga melaksanakan apa yang dilaksanakan jika memang kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah seorang pengusaha, seorang yang menjadi idola, rujukan, rebutan ya bagi laki-laki, kaum laki-laki ya. Tapi dia memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu bukanlah rasul. Pada saat itu bukan rasul ya. Bahkan Rasulullah ditawari Khadijah, dia minder. Nggak pede. Kenapa? Nggak punya uang gitu. Yang pada akhirnya kemudian dibantu oleh pamannya. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha, lihat bagaimana peran beliau sebagai seorang istri yang mengokohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Tatkala Rasulullah SAW ingin berkhulwat, siapa yang menyiapkan? Khadijah. Dan itu bukan sehari dua hari. Ya, berkhulwat di atas, nanti baru turun setelah sekian lama turun, ya. Naik lagi ke atas, ya. Maka Khadijah sebagai seorang istri, maka dia apa yang dia bisa lakukan untuk mendukung suaminya, dia lakukan. Menyiapkan bekal, ya. Tidak lagi kemudian bertanya, apalagi mencecar, gitu ya. Silakan. Lakukan yang terbaik yang Anda pandang baik. Ya, begitulah seorang istri. Sampai akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Baca, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Sampai didekap dengan kuat, kemudian dilepaskan, disuruh baca, akhirnya ditalqin. Kemudian akhirnya setelah selesai langsung lari turun sampai rumahnya dalam keadaan ketakutan. Zammiluni, selimuti saya. Lihat Khadijah dalam hal ini, ya, dia tahu bagaimana bersikap. Ya. Seorang wanita yang salihah, dia akan mendukung suaminya. Dia tahu
kapan berbicara, tahu kapan diam, tahu kapan dia mendengarkan, tahu bagaimana bersikap. Ya. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan zammiluni, dia, maka ditemani, diselimuti, ya, kemudian bercerita bahwasanya tadi ada begini, ini akhaf ala nafsi, saya khawatir pada diri saya sendiri. Ya, lihat Khadijah radhiyallahu taala anha mendengarkan terus, ya, tanpa kemudian membantah, mendengarkan walaupun suatu hal yang mungkin tidak masuk akal bagi manusia pada saat itu. Kemudian tatkala dibutuhkan penguatan, maka dia menguatkan. Dibutuhkan untuk mendengar, dia mendengar. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan, ini akhafu ala nafsi, saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya sendiri. Artinya khawatir kemudian dia akan celaka. Kalla, kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, innaka la tasilur rahim. Ya. Sesungguhnya engkau artinya diangkat kejiwaan Rasulullah SAW. Ya, itu tidak akan insya Allah, karena engkau menyambung silaturahim, ya, membantu orang yang kesusahan dan seterusnya disebutkan untuk menguatkan. Dan juga lihat Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau membantu perjuangan Rasulullah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan segala apa yang beliau miliki. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah pun dengan beratnya perjuangan yang beliau hadapi, beliau tenang, ya. Beliau tenang. Ya, jangan sampai kemudian berat di luar, dakwah pun berat dengan berbagai macam permasalahannya, pulang ke rumah ditambah lagi beratnya. Mungkin ada orang-orang yang tangguh, dia mampu, ya. Tapi banyak juga yang kemudian akhirnya dia tumbang, ya. Tidak mampu menghadapi beratnya tantangan di luar dan di dalam. Sudah di luar berat, di dalam juga tidak ada dukungan. Ya, ini berat. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Dan pilih karena agama. Dan hiasan yang terbaik adalah mar'ah salihah. Ya. Khairu mata'ud dunya al-mar'ah salihah. Sebaik-baik perhiasan yang terbaik adalah istri yang salihah, karena akan menenangkan jiwa. Ya. Tatkala jiwa itu tenang, maka sang suami pun akan lebih kuat menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan apapun yang di luar. Tapi kalau di dalamnya rapuh, tidak mendapatkan ketenangan dengan istrinya, ya, maka ini juga akan rapuh. Ya, tatkala di luar akan mudah rapuh. Jadi peran Anda seorang istri, apakah akan menguatkan suami atau menjadi yang melemahkan suami? Karena banyak sekali akhwatullah azanallahu yakum, suami-suami yang menjadi pengecut, suami-suami yang menjadi ahlu dunia, ya. Kenapa? Karena orientasi dari keluarganya, orientasi dari istrinya. Mungkin dia adalah tadinya seorang pejuang, akan tetapi tuntutan ini, tuntutan itu, ya, pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran harta, pikiran-pikiran lain sebagainya, ya, yang menyebabkan suaminya akhirnya apa? Terjatuh pada kesalahan. Yang dipikirkan bagaimana adalah mencari harta sebanyak-banyaknya atau korupsi bahkan, ya. Sebagaimana kita lihat dalam kejadian yang akhir-akhir ini, ya, yang viral, ya. Kadang peran dari wanita itu nggak kelihatan, akan tapi perannya sangat besar sekali, yang mempengaruhi tindak tanduk dari
dari suaminya. Ya. Oleh karena itu, lihat para sahabiat, para tabi'in ya, dari kalangan wanitanya, mereka mengatakan kepada suaminya bahwasanya kami lebih sabar ya dengan kelaparan daripada kami diberikan makan dengan sesuatu yang haram. Ya. Maka inilah yang mendorong sang suami untuk kemudian mencari sesuatu yang halal. Bukan kemudian yang penting saya enak, mau halal mau haram terserah, walaupun tidak mengucapkan itu. Tapi itulah yang kemudian terjadi. Kita kembali kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, bagaimana beliau mengorbankan dirinya, jiwanya, raganya untuk Rasulullah, dari yang tadinya paling kaya sampai kemudian tatkala dikucilkan atau diboikot, ya terakhir ya sebelum kemudian Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan kemudian hijrah, maka terakhir pada saat tahun kematian dari Khadijah sampai tidak punya apa-apa. Makan pun dari makan dedaunan. Ya. Menunjukkan bagaimana pengorbanannya. Tapi pernah nggak mendengar Khadijah mengeluh? Nggak pernah. Begitu juga Khadijah tatkala beliau ya memiliki anak-anak ya. Ada Fatimah, ada Ruqayyah dan seterusnya. Bagaimana beliau mendidik mereka dengan didikan seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang, tanpa ada keluh kesah. Dan bagaimana sibuknya Rasulullah SAW di dalam berdakwah, berjihad, dengan berbagai macam musuh-musuhnya, dengan berbagai macam problematikanya. Itu Khadijah. Makanya disebutkan dalam sumber hadis, tatkala Khadijah datang dengan idamnya, di sini Jibril dengan Rasulullah SAW, maka Jibril pun mengatakan, inna Khadijah balik salam min rabbihi ya wa minni, ya sampaikan salam dari Tuhannya dan dari saya kepada Khadijah ya, dan berikan kabar gembira kepadanya bi baitin, dengan rumah fil jannah la sakhaba fiha wala nasab, yang tidak ada teriakan di dalamnya, tidak ada keributan di dalamnya, dan juga tidak ada kelelahan ya. Disebutkan para ulama di antaranya keutamaan Khadijah, bahwa Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya lebih daripada suara Rasulullah SAW. Khadijah tidak pernah ribut ya. Dan juga Khadijah selalu berkhidmat untuk Rasulullah SAW sehingga sampai lelahnya ya, dan tidak pernah mengeluh. Makanya diberikan kabar gembira berupa surga yang tidak ada keributan di dalamnya, tidak ada suara yang tinggi di dalamnya, dan juga tidak ada kelelahan di dalamnya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anha. Bagaimana para sahabiat ya, yang orientasinya adalah orientasi agama, orientasi Islam, orientasi perjuangan, yang mereka sangat senang tatkala mendengar anaknya atau suaminya menjadi syuhada. Bukan senang artinya tertawa, tidak, tapi senang artinya bahagia bahwasanya diterima suaminya atau anaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu kisah di pada saat perang Badar ya, kemudian Rasulullah SAW kembali mengabarkan ya kematian anaknya. Maka apa ucapannya? Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Atau juga menyebutkan amuazzian anta au mubasyir, apakah engkau memberikan kabar gembira atau memberikan kabar sedih? Apa yang dimaksud kabar sedih? Kabar sedih apabila apa yang dia persembahkan tidak diterima oleh Allah, yaitu tidak menjadi syuhada ya. Kabar gembira apabila yang dipersembahkan itu menjadi syuhada, menjadi orang syahid ya. Ini tidak lain dan tidak bukan terbentuk dari mental yang kuat seorang istri.
dari istri-istri yang memang istri yang saleh. Ya. Ada kisah lagi, kisah para ulama. Kalau kita sebutkan satu persatu banyak sekali. Tapi kita lihat di antaranya adalah Rabi'ah ibni Farukh. Rabi'ah ibni Farukh, seorang tabi'in, gurunya Imam Malik, ya, gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan juga para a'immah yang lainnya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya Farukh ini adalah seorang pemuda yang suka untuk berjihad. Dia senang berjihad, dibukakan pintu kesenangannya adalah untuk berjihad. Sampai pada satu peperangan dia pulang ke Madinah, ya. Dia ingin menikah. Kemudian dia menikahlah dengan seorang wanita Ansar, ya. Keturunan Ansar. Pada saat sudah hamil berapa bulan, Farukh ini merasa kehidupannya ada yang hilang, ada yang hampa. Karena orang terbiasa berjihad, pulang ke Madinah, ya, dengan kehidupan yang santai. Maka dia minta izin kepada istrinya untuk kemudian pergi berjihad dan meninggalkan harta ghanimah yang dia peroleh, ya, untuk dia dan anaknya selama kepergiannya. Menjadi seorang mujahid dan terus dari tahun ke tahun sampai 27 tahun. Ummu Rabi'ah mendidik anak ini lahir sendiri tanpa ada bapaknya. Ya, bapaknya kan lagi berjihad dan dia berusaha mendidik sebaik mungkin dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, ya. Sampai kemudian dia menjadi seorang ulama. Kisahnya 27 tahun kemudian Farukh pun pulang. Dan akhirnya dia berjalan di kota Madinah, dia dapati sudah berubah gitu ya. Sudah hampir lupa di mana rumahnya. Akhirnya masuklah rumah tersebut, ya. Karena dia merasa ada pemiliknya, dia masuk saja. Ya, dan ini adalah aib sebenarnya. Sehingga apa? Kemudian anaknya, dia belum tahu ini anak sama bapak, ya, mengira bahwa ini adalah pencuri atau orang yang tidak punya tahu malu, tidak punya harga diri dan sebagainya. Kemudian akhirnya terjadilah, ya, perkelahian di antara mereka. Sampai turunlah ibunya Ummu Rabi'ah kemudian mengatakan, ini anakmu, ya, wahai anak, ini bapakmu. Ya, ini berpelukanlah mereka dan sambil menangis gitu kan. Maka kemudian, ya, akhirnya bermalam Farukh dengan istrinya, berceritalah Farukh tentang perjalanannya, jihadnya dan seterusnya. Ummu Rabi'ah pun hanya mendengarkan, ya, menjadi pendengar yang baik, ya. Dan dia khawatir akan ditanya tentang uang yang ditinggalkannya. Benar saja, uang yang ditinggalkan saya gimana, ya. Akhirnya Ummu Rabi'ah pun mengatakan, besok insyaallah nanti akan saya berikan, sambil berpikir bagaimana cara jawabnya, ya. Maka di subuh harinya Farukh pun ke Masjid Nabawi. Dia lihat orang ramai, ada satu majelis di sana, dulu nggak ada mikrofon, ada majelis di sana orang berduyun-duyun, ya, padat sekali gitu ya. Dia di belakang majelis agak samar-samar lihat wajahnya. Siapa itu, katanya? Apakah engkau orang baru di sini? Ya, saya baru datang dari jihad. Ya, karena Madinah orang datang dan pergi. Sampai apa? Sampai kemudian dia disampaikan inilah Rabi'atul Ra'i, ya, dikenal sebagai Rabi'ah Ar-Ra'i, bukan Rabi'ah bin Farukh, nggak dikenal, Rabi'ah Ar-Ra'i. Dan masya Allah, ya, orang bertanya, jawabannya luar biasa, ya. Sampai akhirnya pulang, kemudian dia sampaikan kepada istrinya bahwasanya tadi di masjid ada demikian pemuda yang masih
Ini luar biasa. Dia nggak lihat jelas gitu ya, nggak lihat jelas karena agak jauh gitu ya. Sampai kemudian sampaikan oleh istrinya, itulah dinar-dinar yang diinfakkan ya untuk pendidikan anak. Ya. Itulah Rabi'ah bin Faruh. Maka menangislah Faruh dan kemudian dia berterima kasih kepada istrinya yang telah mendidiknya ya selama ini. Akhwatul azani Allahu yakum. Kisah serupa juga banyak sekali ya. Ini berapa menit lagi ya? Kisah serupa diantaranya juga kisah dari ibunya Imam Syafi'i yang mana yatim sejak kecil ya. Kemudian ibunya Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina. Dia berazam, bertekad, anak saya harus menjadi ulama, menjadi ulama. Maka beliau dengan susah payah pergi ke Mekah agar anaknya belajar. Ya, bayangkan, ya, susah payah pergi ke Mekah, bukan orang kaya, bukan. Kemudian belajar di Mekah, sudah selesai ditaruh ke tempat Badiah atau qabail untuk belajar bahasa Arab, belajar memanah, belajar berkuda ya. Kemudian dibawa ke Madinah untuk belajar dari Malik bin Anas ya. Dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga menjadi orang yang luar biasa ya. Ini butuh tekad. Begitu juga Imam Ahmad yang yatim sejak kecil, bahkan istrinya masih umur di bawah 30 tahun, masih muda. Akan tapi tekadnya luar biasa untuk mendidik anak-anaknya ya, sehingga menjadi seorang Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Muhammad Al-Fatih. Bagaimana peran ibunya sejak kecil ya, diajak melihat benteng Konstantinopel dan diceritakan, diajarkan namamu Muhammad dan disebutkan hadis ya, dan didoakan ya, begitu terus dididik sehingga menjadi seorang Muhammad Al-Fatih ya. Dan diantaranya juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana orang tuanya memakaikan pakaian yang baik, dipakaikan kopiah ya, kemudian diajak dan ditunjukkan majelisnya Rabi'ah, kemudian selalu dibisikkan ya dengan ucapan-ucapan yang baik, motivasi-motivasi yang baik dan seterusnya. Oleh karena itu akhwatul azani Allahu yakum, kisahnya banyak sekali ya, dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang jelas bahwa untuk menjadi seorang istri yang salehah, istri yang melahirkan suami-suami yang tangguh, atau melahirkan anak-anak yang besar, yang hebat ya, maka yang pertama butuh taufik dari Allah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas menjadi istri, ikhlas menjadi ibu ya. Karena pada kenyataannya banyak yang tidak ikhlas, berjalan begitu saja, tidak sadar bahwasanya dia tidak ikhlas ya. Jadi jangan diremehkan masalah ini. Ada satu kisah seorang ya yang dia sholat selama puluhan tahun, berada di shaf paling depan. Satu masa qadarullah dia nggak bisa di depan dan kemudian di belakang beberapa shaf. Kemudian di sini menimbulkan kegoncangan dalam hatinya. Artinya dia biasa di depan, kok di belakang nggak enak nih dilihatnya gimana gitu. Sehingga disitulah dia sadar bahwa selama ini bisa jadi dia tidak ikhlas berada di shaf paling depan. Sama, terkadang kita melakukan rutinitas menjadi istri, menjadi ibu ya. Tapi terkadang kita tidak melihat apakah kita ikhlas menjadi seorang istri dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai istri, sebagai wanita, sebagai istri. Dan juga kita sebagai ibu mendidik anak-anak kita sebagai ibu, kita ikhlas atau tidak? Ya.
Karena keikhlasan ini penting, itu yang akan mendapatkan menjadikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat seperti Hajar, ya. Tidak pernah mengeluh dan juga yang lain-lainnya. Maka jangan sampai kemudian kita sudah upaya maksimal rusak karena kita tidak ikhlas, karena kita mengeluh. Baru dia akan mengatakan anna laki hada, atau dari mana ini kok datangnya? Kenapa anak saya bisa jadi begini, jadi begitu, ya. Khususnya adalah Anda para wanita, ya. Tatkala diberikan beban tanggung jawab seorang istri, seorang ibu, maka ikhlaslah niat karena Allah. Ya, niscaya akan diberikan taufik, ya. Niscaya akan dimudahkan oleh Allah baik dalam mendidik maupun nanti hasilnya. Yang kedua adalah harus punya pemikiran yang besar sebagai seorang wanita. Jangan hanya pikirannya adalah makanan, ya. Jangan pikirannya hanya dunia, jangan pikirannya belanja, jangan pikirannya ini dan itu. Tapi didik anak-anaknya menjadi orang-orang besar yang ingin, ya, mencontoh kepada orang-orang besar. Contohnya diantaranya adalah Ahmad Ibn Taimiyah. Bagaimana ibunya tatkala Imam Ibn Taimiyah beliau menulis surat kepada ibunya, "Tidar, wahai ibunda, saya harus berada di Mesir, ya, karena saya melihat ini lebih maslahat." Untuk apa? Untuk mengajarkan manusia bla bla dan seterusnya. Dikirimlah surat itu. Maka jawabannya ibunya luar biasa. Ya. Bahwasanya, apakah kamu mengira bahwa keberadaanmu di sisiku lebih bahagia daripada keberadaanmu sekarang? Maka sesungguhnya, ya, intinya tatkala engkau, ya, berjuang untuk agama ini, itu yang lebih aku banggakan. Ya. Itu jawaban yang muncul dari apa? Dari dalam hati seorang ibu yang punya pikiran yang besar. Sehingga apa? Kisah Hajar disebutkan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah, ya. Agar orientasi seorang ibu itu adalah orientasi agama. Menjadikan anak-anaknya besar. Menjadi anak-anaknya orang yang bermanfaat untuk agama. Jangan kemudian pikirannya adalah hanya mencapai target-target dunia. Ya, pekerjaan ini, pekerjaan itu, kalau nanti belajar agama nggak ada kerjaannya, ya, dan seterusnya. Inilah yang merusak, ya. Sehingga kita lihat generasi-generasi berikutnya adalah generasi yang yang jauh dari Islam. Ini sepertinya udah terlalu lama, ya. Dan akhwatillah azani Allah wa yakum, ya. Hal ini harus terus, ya, kita belajar. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mindset pikirannya. Yang ketiga adalah belajarlah menjadi istri dan ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah semoga dengan pembelajaran ini terus, ya, kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dan introspeksi lagi, ya, terhadap perjalanan hidup kita, ya, dalam baik yang belum menikah, yang sudah menikah, ataupun yang sudah menjadi ibu, ataupun yang sudah memiliki cucu, ya. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan dan tanya jawab, ya, karena udah lebih waktunya nih. Fadhal, Syekh. Baik, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Fauzan Abdullah atas materi yang disampaikan. Berikutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mohon izin Ustaz, kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ya, fadhal. Sebelumnya kami persilakan juga kepada para peserta yang hendak bertanya melalui kolom chat atau secara langsung nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai istri agar bisa menguatkan suami di zaman sekarang ini? Godaan duniawi, sikap ego suami, rasa tidak diperhatikan, membuat istri kadang merasa lelah, harus bersabar. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Akhwat billah azani Allah wa yakum, ya, setiap orang punya ujian, ya.
Kadang ujian itu datang dari mana saja dan bahkan dari orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Seorang istri, ya terkadang dia melihat suaminya, ya ada yang mungkin masih jauh dari agama, ya dia sudah hijrah duluan. Harus kembali bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Tugas Anda seorang istri adalah mengingatkan. Maka Anda tidak menanggung segala kelalaian atau segala dosa yang dilakukan oleh suami-suami Anda. Ya. Tugas Anda hanya mengingatkan, berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadi istri yang baik, ya, dengan melayani, ya, dengan berkhidmat tentunya, yang semua dalam koridor Islam. Tatkala diperintahkan selama itu diperbolehkan, ya, di dalam Islam, ya, dalam syariat, maka laksanakan. Ya. Mungkin ada kelelahan dari sang istri manakala ini suami saya kok kayaknya masih jauh, ada mungkin dia masih ngerokok lah, atau dia masih kadang sholatnya masih lalai lah, atau lain sebagainya. Tugas kita adalah mendoakan dan juga berbuat sebaik mungkin. Ya, bukan kemudian kita kita memasang sikap, ya, yang itu akhirnya semakin jauh, karena suami Anda tetap aja adalah pemimpin Anda. Berusaha memperbaiki selama sang istri masih bisa menegakkan agamanya, ya, maka dia tidak berhak, ya, untuk kemudian meminta cerai, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau agamanya mudharat, tidak bisa menegakkan agama, maka pada saat itu diperbolehkan. Kalau suami kemudian dia masih lalai, dia masih kurang dan lain sebagainya, sikap-sikap suami yang acuh, ya, atau merasa tidak diperhatikan, ya, ini bisa dua hal. Pertama, apakah memang benar demikian, atau yang kedua, memang terkadang perasaan-perasaan yang berlebihan. Setan berusaha masuk tuh. Untuk apa? Untuk merusak ikatan, ya, pernikahan. Ya. Maka kembali lagi, ikhlas tidak Anda menjadi seorang istri dalam berkhidmat melayani suami Anda, ya. Ikhlas tidak Anda menjadi seorang ibu. Kalau ikhlas dan ini adalah nilai ibadah, insya Allah tidak akan itu namanya lelah. Kalau masih merasa lelah, kemudian merasa kesal, ya, melayani suami kesel, ya, melayani anaknya juga kesel, ya, dan lain sebagainya, bisa-bisa atau bisa jadi coba ditilik, ya, pada diri kita. Jangan-jangan, ya, karena memang kita tidak ikhlas karena Allah, ya, sehingga hari-hari yang kita isi adalah kekesalan. Makanya tadi kembali pada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini maknanya mendalam sekali. Tidaklah kami perintahkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Ini maknanya mendalam. Contoh seperti yang tadi dilakukan, kalau ditanamkan bahwa saya sedang beribadah, di sini ada nilai pahala, saya lakukan yang saya maksimal mampu lakukan, maka insya Allah, ya, Allah akan berikan taufik dan hidayahnya. Dan ingat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tatkala bertanya, ada seorang yang datang kepada Rasulullah membantu dan sebagainya, dan Rasulullah tanya, adatu ba'lin anti, apakah engkau orang yang punya suami? Ya, ya, saya orang yang punya suami. Ya. Ditanya, bagaimana engkau dengannya? Ya. Kata beliau, wa ma'alu illa ma'ajistu anhu. Saya layani semaksimal mungkin kecuali yang saya tidak mampu. Ya. Maka kata Rasul, undur makanaki indahu li'annahu, ya, huwa jannatuki au naruki. Lihat kedudukanmu di sisinya, karena dia adalah surga
atau nerakamu. Ya. Di sini Rasulullah SAW tidak melihat atau tidak memberikan syarat bahwasanya suaminya orang soleh atau tidak, suaminya sudah ngaji atau tidak, suaminya ustadz atau bukan, ya, suaminya ulama atau bukan, tidak. Tapi ada tuh ba'din anti, ya, engkau punya suami, ya, saya punya suami. Ya, selama ikatan suami dan selama dia adalah seorang muslim, maka seorang wanita wajib kemudian untuk memberikan yang terbaik kepada suaminya, dan itu adalah nilai ibadah. Ya. Makanya kembali, apakah Anda ikhlas menjadi seorang istri atau tidak? Apakah ikhlas menjadi seorang ibu atau tidak? Gitu ya. Seorang istri tentunya punya tugas dan kewajiban untuk melayani suami. Ya. Kalau kita ikhlas, maka semuanya akan lapang, tenang, tidak ada kekesalan di dalamnya. Ya, kesal ya namanya manusia, tapi bukan kemudian itu menjadi benar. Ya memang manusia begitu, tapi bukan berarti benar. Manusia itu tempatnya salah, iya. Manusia tempat salah, makanya kalau tatkala salah bertobat, gitu kan. Bukan ya karena manusia itu tempatnya salah, jadi salah itu jadi benar, bukan. Ya. Begitu juga tatkala kita menjadi ibu, ya, ikhlas atau tidak menjadi seorang ibu. Ya. Sehingga apa? Kadang seorang ibu dia karena tidak ikhlas dia ngundat-ngundat gitu, ngungkit-ngungkit. Saya sudah besarin kamu, saya sudah nyusuin kamu, saya sudah biayain kamu, saya sudah ini itu bla 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 dan sebagainya. Kok kamu diminta gitu aja nggak mau? Hati-hati, ini kadang apa namanya sering terjadi nih. Kalau ingatkan saja tentang pentingnya birrul walidain bla bla dan sebagainya. Tapi kemudian tidak mengungkit-ungkit semuanya. Apa yang saya lakukan itu kewajiban Anda sebagai seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Kewajiban Anda seorang ibu untuk menyusui dia. Begitu juga tatkala menjadi seorang istri. Ya, saya sudah demikian, sudah begini, sudah begitu dan lain sebagainya. Diungkit semuanya, hilang semua pahalanya. Ya, hilang semua pahalanya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik, ya, dan ma'ruf, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan juga pemaafan atau ampunan. Khairun itu lebih baik. Kita maafkan, kita berkata yang baik, itu lebih baik dari apa? Dari perbuatan baik, sedekah apapun yang kita berikan, ya. Sedekah apapun yang kita berikan, maksudnya tenaga, pikiran, waktu, ya, harta dan sebagainya, itu cuma masuk sedekah. Yatba'uha adha, yang diikuti oleh adha yaitu mengungkit-ungkit. Coba kalau ada orang yang memberi, Anda diberi terus gitu ya. Ya, tiap hari diberi ya. Kemudian setelah 3 tahun, saya sudah kasih kamu tiap hari begini, kamu begini, ya, tatkala ada masalah, ya. Orang ngungkit itu bukan tatkala senang dia ngungkit, enggak. Tapi tatkala ada masalah dia ungkit-ungkit. Kira-kira jika Anda tahu, ya, maka saya tidak butuh, gitu kan. Makanya ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali kepada ibu atau ummu, ya, yang mungkin terkadang suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, tugas kita mendakwahi, ya. Kalau dia mungkin dari sisi agamanya masih kurang, tugas kita ajak terus, doakan, ya, dan layani sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan pelayanan Anda yang terbaik, senyum Anda, ya, keikhlasan Anda menjadi seorang istri, keikhlasan Anda menjadi seorang ibu, ya, itu menjadi taufik, ya. Dan hilangkan kadang perasaan-perasaan seperti merasa tidak diperhatikan dan sebagainya, ya. Ingat bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Apa yang terjadi yang sesuai dengan harapan kita itulah nikmat. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita itu adalah musibah yang harus kita bersabar. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Nah, itu saat pertanyaan berikutnya masih melalui teks yang masuk. Jika ada orang tua menyuruh untuk menunda menikah, bagaimana? Padahal umur sudah cukup. Orang tua menyuruh menunda menikah dikarenakan disuruh membahagiakan orang tua terlebih dahulu. Karena jika sudah terlanjur menikah, pasti lupa pada orang tua.
Artinya memberi uang sedikit karena uang sudah dibagi dengan pasangan. Ya, baik. Ini yang bertanya laki apa perempuan? Kalau apa namanya tadi ya, ahakun nas birrijal ummuha. Orang yang paling berhak kepada untuk laki-laki adalah ibunya, ya. Jadi kalau laki-laki pada saat dia sudah menikah, ya, maka dia juga harus tetap perhatikan orang tuanya, ya. Kalau manusia yang paling berhak untuk wanita adalah suaminya, maka dia harus izin suaminya walaupun itu hartanya sendiri, ya. Walaupun itu hartanya sendiri, maka dia harus izin kepada suaminya, ya. Kalau orang tua menahan atau dia menunda anaknya untuk menikah, ya, karena tadi agar membahagiakan orang tua dulu, apa yang harus dilakukan? Ini termasuk perkara yang apa namanya, fala ta'duluhun, jangan kamu menahan-nahan, ya, menahan agar anak ini menikah, karena ini akan menjadi mudarat. La tudarru walidatum biwaladiha wala mauludum biwaladih, ya. Jadi keduanya tidak boleh memberikan mudarat walaupun itu anak kita. Dan ini juga terkadang salah satu bentuk seorang orang tua itu tidak ikhlas ingin mendapatkan balasan dari anak. Saya sudah kuliahkan dia, saya sudah ini, itu, dan sebagainya. Saya sudah besarkan dia. Besarkan dia kan itu kewajiban Anda sebagai orang tua. Anda meminta kepada Allah punya anak, tatkala dikasih anak punya kewajiban, setelah itu Anda ungkit-ungkit. Nggak boleh juga gitu. Sebaliknya, tetap namanya anak adalah tetap harus bir walidain. Dua-duanya punya kewajiban, dua-duanya punya hak, ya. Maka tatkala apa namanya seorang anak ini dilarang untuk menikah dan dia melihat di situ akan mudaratnya besar, dalam arti mudaratnya besar, bisa jatuh pada perzinahan, ya, bisa jatuh pada apa kemaksiatan dan lain sebagainya, maka dia boleh, ya, untuk kemudian meminta kepada hakim, ya, seandainya orang tuanya bersikeras yang menolak, ya, maka dia boleh kemudian meminta kepada hakim untuk apa? Untuk menjadi wali. Ya, karena pada saat ini sudah menjadi mudarat, ya. Tapi tentunya, ya, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, ini memang harus diukur, dilihat kasus per kasus, tidak bisa diinikan secara umum, ya. Bagaimana bisa jadi orang tua melihat sisi maslahat, ya, si anak itu hanya menurut versi pikiran dia bahwa ini darurat padahal tidak darurat, ya. Ini semua harus ditakar atau diukur oleh orang yang bisa melihat, ya, bisa memutuskan bahwasanya memang ini harus menikah atau ini mungkin ditunda lebih baik atau lain sebagainya. Karena pada hakikatnya Islam itu dibangun di atas maslahat dan mudarat, ya. Hanya saja pada saat kondisi tadi si anak akan mendapatkan mudarat dengan dia tidak menikah, ya, maka dia boleh kemudian mengadu, ya, boleh kemudian dia mengadu. Dan ini banyak sekali, ya, kadang bahkan terjadi di Saudi Arabia gara-gara apa? Gara-gara mahar, ya. Lagi harus sekian maharnya, sehingga banyak orang yang tidak mampu, akhirnya si anak ini terus bertambah umur, ya, sehingga tidak ada lagi yang mau sama dia. Ini memberikan mudarat. Makanya kadang kalau kita berbicara adat, berbicara hal lain sebagainya yang terkadang memberikan mudarat, ya, ini harus kemudian ditinggalkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, a'dhamun nisa barakatan aisaruhum mu'nah. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Bukan untuk diringan-ringankan, bukan.
tapi maksudnya itu tidak membebani, ya. Sehingga apa? Terhalang dari apa? Pernikahan. Mungkin ada orang yang memang dia punya kemampuan yang besar dan dia tidak sulit untuk memberikan nilai yang besar, maka itu tidak mengapa. Itu termasuk membabil ihsan, ya. Tapi kalau kemudian si wanita itu memberatkan baik dari mahar, dari mungkin permintaan ini, permintaan itu, maka pada saat itu memang wanita ini tidak berkah. Wanita yang berkah adalah wanita yang tidak membebani, ya, berusaha tidak membebani, bukan berarti kemudian ini artinya dia cari nafkah sendiri, tidak, tapi maksudnya tidak banyak tuntutan, ya. Tidak banyak tuntutan, itu adalah wanita yang penuh dengan keberkahan. Kembali kepada maudhu tadi, ya, maka dilihat apabila memang madorotnya akan besar, ya, sebaiknya semua dikomunikasikan, dibicarakan, ya, dan juga bisa difahamkan, ya. Tapi kalau kemudian sampai tingkat mudorotnya besar, maka dia bisa kemudian mengadu kepada pihak yang sudah ditunjuk, misalnya, ya, misalnya KUA atau tokoh yang memang bisa didengar, ya, dia berusaha, ya. Ini seperti itu, orang tua janganlah memberikan mudarat kepada anaknya hanya karena apa? Ingin balasan terhadap apa yang dia sudah keluarkan, ya, dari dari nafkah, ya, yang selama ini atau dia sudah sekolahkan dengan biaya sekian, ya. Jangan begitu, ya, tidak boleh, ya. Nah, Baik, kami bacakan lagi pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hendaknya kami bersikap sebagai istri apabila mempunyai suami yang sombong dan merasa bahwa keberhasilan iklannya dalam pekerjaan itu karena takdir dari Allah, bukan karena doa istri dan anak-anak. Tidak ada sedikit pun andil dari istri, apalagi anak-anak. ya. Alhamdulillah, azanillah wa yakum. Kembali tadi, ya. Kembali bahwasanya kita menjalani ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas, insya Allah semua selesai, ya. Saya mendapatkan suami yang sombong, yang sudah, dia akan dihisab dengan amalannya sendiri. Dia tidak menghargai istrinya, dia akan dihisab, ya, dengan amalan-amalan dia. Tugas kita adalah melaksanakan kewajiban kita, ya. Apabila ada hak kita yang tidak tertunaikan, nanti akan dapat di akhirat. Nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, para ummahat, al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang paling dekat khalil, ya, bahkan suami istri pada di akhirat nanti akan menjadi apa? Adu. Illal muttaqin, kecuali dasarnya ada takwa. Yang paling dekat aja suami istri, sahabat, teman, ya, kita bisa lihat, bisa kemudian berpisah. Dan jelas nanti di akhirat semua akan nafsi-nafsi, urusan saya sendiri. Kalau ada kebaikan dari suami kita yang kita bisa ambil, kita ambil. Yang penting kita masuk surga. Atau sebaliknya, kebaikan dari istri yang kita bisa ambil, kita ambil, kita masuk surga. Nggak ada di sana judulnya ini anak saya, ini nggak ada, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, akan lari dari satu sama lain. Semuanya sibuk dan urusannya sendiri-sendiri. Intinya bagaimana selamat. Kembali tadi, ya. Kalau kemudian suaminya, oh ini bukan doanya kamu, ya sudah. Artinya mungkin dia kita doakan sebaik mungkin, ya. Tetap doakan sebaik mungkin. Dia mau mengakui, tidak mengakui keberhasilannya, maka biarlah, ya, serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik didoakan kebaikan agar dia sadar, agar mendapatkan taufik, karena dia adalah suami Anda sendiri, ya. Imam Ahmad, beliau itu berdoa. Beliau itu mengatakan, kalau saya punya satu doa yang mustajab, ya, satu doa yang pasti dikabulkan, maka saya akan doakan pemimpin. Kenapa? Tatkala pemimpinnya baik, maka dia akan memberikan kebaikan ke bawahnya.
Begitu juga jangan kemudian malah kita jadi benci, kita menjadi sakit hati, sehingga kita doakan semoga usahanya hancur gitu ya, atau semoga karirnya jatuh dan sebagainya karena kita kesel gitu ya. Yang rugi nanti kita sendiri gitu ya. Rugi kita sendiri. Jadi kembali kuncinya adalah ikhlas ya, dan doakan suami kita agar mendapatkan hidayah ya. Laksanakan kewajiban, adapun hak minta sama Allah. Kalau dia tidak tunaikan, nanti dia akan berikan kepada kita pada saat di akhirat. Begitu juga ini kaidah ya, tatkala Rasulullah SAW memberikan arahan ya, kepada orang-orang yang nanti akan dipimpin dengan pemimpin yang buruk ya, mereka akan mengambil harta kita dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW ya, addu ma'alaikum, tunaikan apa yang apa yang menjadi kewajiban kalian, watlub haqqakum minallah, dan minta hak kalian dari Allah. Sudah, pemimpin kita tidak menunaikan haknya, ya sudah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sama tadi juga seorang istri, dia berusaha sebaik mungkin ya, tatkala mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang pertama introspeksi diri dulu ya. Jangan-jangan saya nggak ikhlas ya, sehingga apa, sehingga selalu merasa kesel, selalu merasa susah ya, sehingga kemudian suami saya bersikap seperti itu. Introspeksi dulu, ini adalah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah berdoa ya, berdoa agar Allah memperbaiki suaminya dan juga memperbaiki sikapnya, maupun memperbaiki hal-hal yang lain yang masih kurang pada suami kita. Nah, Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz, saya bacakan. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang lain yang tidak bisa kami bacakan semua. Pertanyaan terakhir Ustaz, sampai batas seperti apa cara istri mengingatkan suami untuk menjalankan kewajibannya? Bolehkah istri hanya mengingatkan 1-2 kali saja, kemudian memilih diam dan mendoakan karena khawatir suami tidak suka jika sering diingatkan? baik. Kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, fadzalika ad'aful iman. Kaidah ini berlaku juga antara suami dan istri. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya jika dia mampu. Ya. Apabila dia tidak mampu, rubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Ya, maka itu adalah level kemampuan yang paling rendah. Di sini juga berlaku, ya, orang yang punya kemampuan biasanya dia punya wewenang, punya kekuasaan. Ya, pemimpin kepada rakyatnya, dia punya kekuasaan, punya kemampuan. Orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya. Ya. Sekarang istri kepada suami, apa yang lakukan? Ini levelnya adalah pemimpin dan orang yang dipimpin. Maka butuh bijak. Ya, butuh bijak. Makanya tadi bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Pimpinan utama dalam rumah tangga adalah suami, pimpinan utama nih. Ya, ibaratnya dirutnya lah, ya, direktur utamanya lah, gitu ya. Dia punya bawahan manajer gitu kan. Manajer ini ada sekupnya. Si direktur ini punya macam-macam nih. Manajer salah satu di rumah tangga, manajernya adalah istrinya. Jadi seluruh yang kaitan dalam rumah tangga ya adalah di bawah pimpinan istrinya. Akan tetapi yang paling bertanggung jawab adalah direkturnya. Ya. Maka manajer ini tidak akan dihisap atas perbuatan-perbuatan direktur karena dia adalah pimpinannya. Mungkin dia bisa mengingatkan, tapi dia tidak punya wewenang sebagaimana wewenang atasan kepada bawahan. Nah, ini penting dipahami agar tidak salah di dalam bersikap. Baik, ya. Misalnya apa? Suami melakukan kesalahan, wah, dengan wewenangnya dia melakukan hal yang ancaman atau apapun dan sebagainya, ini tidak akan merubah
kemungkaran tersebut, bahkan akan menjadi lebih buruk lagi, ya. Apa yang bisa dilakukan? Karena kaidah kemungkaran itu adalah menghilangkan kemungkaran ataupun mengurangi kemungkaran tersebut. Kalau kemungkaran semakin besar, ya maka ini bukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi apa yang dilakukan sang istri? Lihat, dia bisa nggak ngomong, ya. Kadang tadi harus cari momen, harus dengan bahasa yang bukan bahasa yang mengajari, bahasa yang mungkin yang menjudge atau menyudutkan, ya. Yang ini nanti akan menjadi masalah. Karena apa? Kita lihat juga harus psikologi orang yang di atas atau pimpinan, ya, dia cenderungnya tidak mau kemudian disalahkan, ya. Mungkin caranya dengan pihak ketiga, caranya dibawa kajian, caranya kalau itu mampu dilakukan maka itu yang terbaik. Ini level yang kedua, ya. Dengan lisannya, apakah lisan itu berupa buku, lisan itu berupa mungkin tatkala kita berpikir, dia bisa mengetahui kesalahannya, dia bisa introspeksi sendiri gitu ya. Ya. Kalau seandainya dengan kita memberikan nasihat ini akan menjadi mudarat yang besar, maka masuk kepada level yang ketiga adalah dengan apa? Dengan hatinya. Dia doakan, ya, dia minta sama Allah, dia laksanakan kewajibannya. Walaupun mungkin suaminya masih melakukan kemungkaran, ya, kemaksiatan, ya, maka Anda tidak akan menanggung dari kemaksiatan dia. Tapi sebaliknya dia menanggung dari apa? Dosa yang dilakukan oleh sang istri, ya. Maka tadi akhwatullah azanillahu alaikum, kalau perspektifnya bahwasanya suami saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka Anda akan tersiksa, ya. Anda akan selalu tersiksa, ya. Persepsinya adalah harus pada diri saya. Saya sebagai seorang istri yang idealnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betul, suami saya harusnya idealnya seperti ini. Akan tapi kondisinya tidak ideal, itu faktanya. Ya, itu faktanya. Apakah kemudian kita akan tersiksa dengan hal itu, ya? Maka jangan sampai kita tersiksa. Kita hanya bisa mengontrol apa yang ada pada diri kita. Ya, begitu juga kalau kita bicara suami. Kita sebagai suami harus berpikir apa yang ideal yang bisa kita lakukan. Mungkin mendapatkan istri yang tidak ideal, ya, tugasnya adalah menasihati, tugasnya adalah memberikan arahan dan lain-lain sebagainya. Kalau kemudian tidak dia dapatkan fakta sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya memang, ya, pada akhirnya lakukan apa yang wajib bagi kita, ya, haknya kita minta sama Allah. Adapun laki-laki mungkin dia bisa dengan menceraikan, ya. Seorang wanita bisa menggugat cerai apabila tadi tidak dinafkahi, kemudian diintimidasi, kemudian agamanya mudorot. Nah, itu ada hal-hal yang di situ baru boleh seorang wanita menggugat cerai. Adapun laki-laki, ya, tatkala tidak mendapatkan haknya dari yang sang istri, maka dia boleh kemudian menceraikan sang istri tersebut. Intinya adalah lihat pada kemaslahatan. Kalau Anda melihat maslahat masih bisa kemudian diingatkan, diomongin, maka kewajiban Anda terus nyampaikan. Tapi kalau misalnya Anda melihat dengan nasihat-nasihat ini kok dia akhirnya jadi mudaratnya jadi besar, maka pada saat itu masuk pada level yang ketiga, ya, yaitu dengan hati, dan terus kita doakan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, demikianlah jawaban dari Ustadz Fauzan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta. Dan itulah tadi sesi terakhir dari kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Fauzan yang telah menyempatkan waktunya. Afwan, mungkin kalau bisa dikumpulkan pertanyaannya, nanti bisa ada sesi khusus yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, ya, dari setiap kajian bulanan. Nanti ada sesi khusus, gitu, mungkin itu juga bisa dipikir khusus untuk menjawab pertanyaan, gitu.
Baik Ustaz. Nah Ustaz, insya Allah nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas Barakallahu waktunya fiik. yang telah disempatkan untuk para peserta. Jazakumullah khairan juga kami ucapkan kepada para peserta yang menyimak hingga akhir kajian. Mungkin kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.